Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia dengan NIM 2334958 dari Prodi Pengendaraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan membahas tentang introduction. Pertama, motivasi spasial data mining. Perkembangan teknologi mendorong pertumbuhan data spasial yang semakin besar, bervariasi, dan kompleks. Data ini tidak hanya berguna untuk memahami sumber daya alam dan lingkungan, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan masyarakat. Namun, metode tradisional sulit mengimbangi laju pertumbuhan data spasial sehingga diperlukan pendekatan baru. Data spasial menyimpan pengetahuan dan pengalaman geomatika yang mengandung aturan-aturan bermanfaat meskipun tersembunyi. Lideren tahun 1994 memperkenalkan pendekatan Knowledge Discovery in Database dalam sistem informasi geografis. Untuk menggali aturan tersebut yang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penambangan data dan geomatika. Pertama, data spasial yang berlebihan. Perkembangan teknologi membuat siklus penerapan semakin singkat, sehingga data spasial terus bertambah pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di bawah kecerdasan manusia yang berkembang, instrumen ilmiah dan sosial ekonomi mampu menghasilkan, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengirimkan data spasial dengan lebih cepat. Contohnya terlihat pada peningkatan kapasitas chip komputer, CPU, dan kecepatan komunitas yang berlipat ganda. Dalam waktu singkat, simulasi data interaktif semakin dipercepat dengan hadirnya internet dan World Wide Web dalam praktiknya, dan spasial berperan penting untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti transformasi perencanaan kota, konstruksi, alokasi sumber daya, mitigasi bencana, pemasaran, hingga perawatan medis. Oleh karena itu, data spasial telah menjadi instrumen penting yang menunjang kebutuhan masyarakat modern. Yaitu motivasi spasial data mining. Data spasial semakin kompleks karena didukung oleh berbagai basis data, seperti peta elektronik, jaringan perencanaan, data teknik, geologi, tata guna lahan, serta hasil survei dan sensus. Pertumbuhan ini dipercepat oleh teknologi modern seperti radar, satelit, pengenalan jauh, GPS, kamera digital, serta SIG. Komunitas geospasial berbasis internet juga berperan dalam meningkatkan akumulasi data spasial yang kini jauh melampaui data transaksional biasa. Sebagian besar data diperoleh melalui pengenalan jauh yang mampu menangkap informasi spasial temporal tentang sumber daya dan lingkungan dinamis di sekitar manusia. Teknologi ini kini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan sosial, politik, ekonomi, maupun pembangunan karena mampu menyediakan data multiguna dengan resolusi yang semakin beragam. Perkembangan satelit memungkinkan pengamatan bumi dengan resolusi tinggi, multi-level, multisudut, serta multispektrum. Data yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari resolusi kasar hingga sangat halus, mencakup spektrum ultraviolet hingga inframerah, serta mampu mendeteksi objek dalam rentang kedalaman yang luas. Kapasitas data pengendaraan semakin besar dengan siklus yang lebih cepat. Bahaya dari data spasial. Manusia dewasa rata-rata membutuhkan waktu 30-45 menit untuk membaca 24 halaman surat kabar. Namun, artikel yang sama bisa dipublikasikan secara bersamaan di halaman berbeda pada edisi yang sama. Menggambarkan besarnya data yang harus dikelola, data spasial lebih kompleks dibanding data transaksional karena tidak hanya mencakup potensi dan atribut, tetapi juga hubungan antar entitas di bumi maupun luar. Siklus basis data spasial lebih rumit daripada basis data relasional biasa, melibatkan data
tabular, raster, dan vektor serta atribut yang heterogen, tidak pasti, multidimensi, dan sering tersebar di lokasi berbeda. Pengolahan data spasial khususnya dari penilaian jauh membutuhkan perangkat lunak khusus dan teknik canggih karena volume data sangat besar. Tantangan utama meliputi segmentasi pixel, ekstraksi fitur otomatis, serta pemanfaatan data secara maksimal. Seiring perkembangan teknologi, jumlah data spasial terus meningkat. Namun tantangan utama adalah seiring perkembangan teknologi, jumlah data spasial terus meningkat. Namun tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan serta efektif untuk menghasilkan pengetahuan. Hambatan baru muncul dalam membedakan data relevan, mengintegrasikan berbagai sumber, serta menjawab pertanyaan penting seperti prediksi bencana. Ketiga, yaitu upaya pemanfaatan data. Sejak awal, manusia telah mengumpulkan dan memproses data untuk meningkatkan kehidupan dan pekerjaan mereka, misalnya dalam berburu, bertani, hingga penyelidikan kasus. Seiring perkembangan data kemudian dikelola melalui teknik basis data yang terhubung dan disimpan secara logis. Untuk mengatur dan mempercepat akses data, dikembangkan sistem manajemen basis data yang memungkinkan pembuatan, pengelolaan, serta manipulasi data dengan lebih efisien, termasuk penggunaan bahasa query terstruktur. DBMS membantu eksplorasi, analisis, dan penyajian data untuk berbagai kebutuhan organisasi. Meskipun DBMS bersifat umum, sistem basis data juga dikembangkan untuk aplikasi khusus sesuai kebutuhan operasional. Pertama, ada motivasi spasial data mining, pengelolaan data yang spesial penting untuk mendukung pengambilan keputusan, salah satunya melalui gudang data yang memungkinkan eksplorasi multidimensi. Selain itu, kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin (LL) hadir untuk mengganti perhitungan manual dengan simulasi otomatisasi pembelajaran manusia. Terdapat 3 pendekatan utama dalam AI, yaitu simbolisme, koneksionisme, dan behaviorisme. ML menggunakan kumpulan data besar untuk meningkatkan kinerja dan sering dipadukan dengan sistem pakar. Meskipun demikian, masih ada perbedaan mendasar antara AI dan ML, di mana AI lebih luas sementara ML fokus pada pembelajaran dari data. Seiring perkembangan teknologi, data semakin banyak dan tersebar sehingga global melalui web, sehingga memerlukan kumulasi yang lebih baik dan teknologi multiprosesor paralel untuk efisiensi dan berhemat biaya. Sebelum digunakan, data perlu disaring agar hanya tersisa data yang relevan dan bermanfaat, sehingga kualitas dan kuantitas data spasial dapat meningkat. Dengan semakin beragam kompleks bentuk data baru dari web maupun sistem observasi bumi. Semakin beragam dan kompleksnya bentuk data baru dari web maupun sistem observasi bumi, dibutuhkan algoritma dan model baru untuk menemukan pola secara efisien. Akumulasi data spasial yang bisa melebihi kemampuan manusia untuk mengolahnya, sehingga diperlukan teknik baru yang mampu memanfaatkan data secara otomatis. Hal ini penting karena analisis saat ini belum cukup cerdas untuk memberikan deskripsi mendalam, sehingga perlu pengembangan metode cerdas dalam pemanfaatan data spasial di masa depan. 4 usulan spasial data mining. Sejak tahun 1989 muncul gagasan tentang knowledge discovery in database untuk mengatasi tantangan dalam mengelola dataset besar. Kemudian pada 1994 diperkenalkan knowledge discovery in database yang memungkinkan pengetahuan implisit dari data spasial diekstraksi dan dilaporkan secara eksplisit. Perkembangan ini membuat analisis JIS lebih cerdas dan meluas ke bidang data mining dan kemudian menjadi sinonim dengan KDD. Dengan memanfaatkan teknologi komputasi modern, SDN juga berkembang dalam pengelolaan data spasial yang kompleks melalui integrasi berbagai metode analisis, termasuk pendekatan
multidimensi seperti SOLAM. Intinya, proses penemuan pengetahuan dari basis data spesial menekankan identifikasi, tujuan, pengalihan pola, hingga hasil untuk mendukung pengambilan keputusan. Pertama, motivasi SDM menerapkan aturan keputusan pada pra pemrosesan data, pemilihan data, pemodelan objek, ekstrapolasi pengetahuan, interpretasi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Pengetahuan tersebut telah diketahui sebelumnya, berpotensi bermanfaat, dan pada akhirnya dapat dipahami. Kumpulan data menyembunyikan distribusi spasial, hubungan topologi, fitur geografis, lintasan pergerakan, gambar grafik. Lee dan kawan-kawan 2006, Leung 2006, Miller dan Han 2009, Gianotti dan Pedresti 2010. Kedua, keadaan spesial data mining saat ini. Pertama, itu kegiatan akademik. Aktivitas akademik seputar SDM berkembang pesat. SDM merupakan tema penting dan topik sangat menarik banyak pembaca untuk makalah, monograf, demo, kompetensi, perangkat, dan produk selain bidang aplikasi spesifiknya. SDM telah merambah bidang terkait seperti manajemen mulu, penemuan pengetahuan, dan ilmu informasi, geospasial. SDM merupakan topik kunci dalam Science Citation Index atau SCI. Banyak perusahaan penerbitan internasional terutama juga semakin tertarik pada SDM. Organisasi akademis, Knowledge Discovery, NANGETS, atau Asosiasi Amerika untuk Kecerdasan Buatan Masyarakat Internasional untuk Fotogrametri dan Pengenalan Jauh, konferensi internasional IEEE tentang penambangan data spesial dan layanan pengetahuan geografis, konferensi internasional IEE tentang penambangan data, konferensi internasional tentang penemuan pengetahuan dalam basis data, simposium tentang analisis data dan temporal dan penambangan data, basis data spesial lanjutan masing-masing. Jurnal Data Mining dan Penemuan Pengetahuan, Data Mining dan Penemuan Pengetahuan, Jurnal Internasional Pengudangan dan Penambangan Data, Transaksi IEE tentang rekayasa pengetahuan dan data, Jurnal Internasional Basis dan Sangat Besar, Jurnal Internasional Ilmu Informasi Geografis, Jurnal Internasional Pengenalan Jauh untuk Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin antara lain. Biasanya itu organisasi itu organisasi laboratorium penambahan data spesial di Universitas Wuhan dan Instruksi Teknologi Beijing di Teknologi Laboratorium Penambangan Data Spesial dan Analisis Visual di Universitas South Carolina di Amerika Serikat. Kelompok penelitian basis data spesial dan penambangan data spesial di Universitas Minnesota. Tentunya Lideren dan timnya berkontribusi besar dalam pengembangan teori dan aplikasi spasial data mining melalui dukungan berbagai lembaga penelitian di Tiongkok. Mereka mengusulkan berbagai teknik baru seperti model awal, analisis data, dan pemantauan informasi yang berhasil diterapkan untuk memprediksi bencana, meningkatkan keselamatan publik, hingga eksplorasi luar angkasa. Lideren juga aktif di berbagai forum internasional, mendirikan konferensi ADMA, serta membimbing banyak mahasiswa hingga tingkat doktor. Atas dedikasinya, ia menerima penghargaan nasional dan kontribusi menginspirasi pengembang SDM di institusi maupun industri. 2. Teknik teoritis. Perkembangan dan penerapan sistem data manusia dengan pendekatan yang mengatasi ambiguitas dan ketidaklengkapan data dengan menggunakan metode fuzzy dan atribut diketahui. Model visualisasi data dalam SDM menggabungkan metode bionik dan algoritma genetika untuk menangani dataset kompleks dengan grafik dan persepsi manusia. 3 bidang yang berlaku. SDM merupakan teknik pendukung pengambilan keputusan yang
Menggunakan dataset georeferensi, teknik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang berharga bagi para pengambil keputusan. Proses ini dicapai melalui beberapa cara, yaitu interpretasi data terpadu, rekonstruksi basis data, pengambilan informasi, penemuan relasi, serta entitas baru, dan optimasi spasio-temporal. Data mining telah berkembang pesat sejak dimulai oleh Knowledge Discovery Nugget dan bahkan digunakan oleh FBI untuk memantau aktivitas sosioekonomi. Awalnya, DM ditetapkan di berbagai bidang seperti properti, energi, perlindungan lingkungan, dan keuangan. Seiring berkembangannya, DM menunjukkan banyak manfaat tak terduga seperti yang ditunjukkan oleh Skikat yang berhasil mengklarifikasi 16 kuasar baru yang mengidentifikasi 450.000 bintang elips dengan tingkat keberhasilan 94%. 3 hambatan spesial data mining. Pertama, data spesial berlebihan. Perkembangan teknologi seperti RS atau remote sensing, teknik digital, jaringan multimedia, dan kita telah memberi sumber utama ledakan data itu. Data spesial yang dihasilkan memiliki karakteristik bervolume sangat besar, kecepatan tinggi, dan siklus singkat. Contohnya adalah data satelit dari EOS AMI atau Terra dan EOS PMI atau Aqua yang menghasilkan data harian dalam skala terabit mencapai magnitude lebih dari 1 terabit per hari. Ledakan data spesial ini menciptakan tantangan baru dalam pengembangan data mining. Metode tradisional yang ada sebenarnya tidak mampu menangani volume data yang mencapai megabit, gigabit, bahkan lebih besar lagi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru seperti metode enumerasi dalam analisis data untuk mengatasi permasalahan ini. DM harus dapat beradaptasi dengan meringankan dan memahami populasi kumpulan data melalui teknik sampling kumpulan data yang tepat, sehingga penemuan pengetahuan dapat dilakukan secara efektif. Sumber dan karakteristik data spesial sangat beragam, meliputi grafis, model medan digital, jaringan informasi, sistem sungai, dan batas entitas. Data spesial memiliki keunggulan data, teknik pengelolaan atribut, dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti satelit, pesawat terbang, observasi, investigasi, dan peta. Karakteristik unik data spesial terletak pada hubungan spesial antar entitas, baik hubungan spesial atau hubungan antar dua atribut. Tantangan sistem informasi geospasial muncul karena saat ini belum memandai dan memberikan elemen struktur data multidimensi. Selanjutnya, 2 itu data spesial berdimensi tinggi. Volume data spesial juga meningkat pesat, tidak hanya karena instan horizontalnya, tetapi juga karena atribut vertikalnya. Untuk menggambarkan entitas spesial secara akurat dan lengkap dalam dunia komputer, semakin banyak jenis atribut yang perlu diamati agar dapat mempresentasikan objek di dunia nyata dengan benar. 3. Data spesial yang tercemar. Data spesial tercemar merupakan sumber akar permasalahan data spesial data mining. Kualitas data yang buruk dapat secara langsung mengakibatkan pengetahuan yang tidak dapat diandalkan, pelayanan yang lebih rendah, dan pengambilan keputusan salah. Data spesial yang dikumpulkan dari dunia nyata sering terkontaminasi dan menghadapi masalah seperti ketidaklengkapan, perubahan dinamis, gangguan redundansi, dan ketidakpastian. Organisasi internasional seperti Pusat Informasi dan Analisis Geografis Nasional Amerika Serikat telah menetapkan keakuratan SIG sebagai tema prioritasnya, dan analisis kesalahan data spesial ditetapkan sebagai masalah utama dalam kelompok kerja ke-12. Masalah ketidaklengkapan data menjadi tantangan utama dalam SDM. Data observasi yang diambil dari populasi seringkali tidak lengkap karena keterbatasan sampel, sehingga data observasi tidak cukup untuk memahami entitas sebenarnya. Contohnya dalam pemantauan bahasa longsor, mustahil untuk memantau sifat longsor secara terus-menerus.
Masalah kualitas data dalam SDM mencakup beberapa aspek penting, yaitu data yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda pula terhadap tugas-tugas SDM, sehingga diperlukan pemahaman mendalam tentang populasi data berdasarkan sampel datanya. Selain itu, beberapa atribut mungkin bernilai nol dalam rekaman individual di basis data dan berbagai rekaman spesifik yang mengandung prasyarat untuk SDM mungkin sama sekali tidak ada masalah. Terus prasyarat untuk terus perubahan dinamis menjadi tantangan utama karena ruang dunia selalu berubah. Terus Dero dapat berasal dari manusia. Selanjutnya masalah Dero atau redundansi dan data jarang menjadi analis signifikan. Dero dapat berasal dari manusia, lingkungan alam, dan infrastruktur komputer yang dapat mempengaruhi akurasi dan keenakan SDM. Dan redundansi data menjadi ketika data yang sama pada objek yang sama dapat diaplikasikan dari berbagai sumber, sedangkan data jarang muncul karena sejumlah besar entitas spasial tidak terdistribusi secara seragam dan sulit diklarifikasi secara jelas. 4 itu data spasial yang tidak pasti. Empat data spasial yang tidak pasti. Ketidakpastian data dalam SDM merupakan fakta yang tak terletakkan karena data sampel diambil dan metode matematika abstrak menimbulkan ketidakpastian data spasial. Metode pemrosesan data klasik sering menghipotesiskan bahwa entitas ideal pasti dalam ruang fisik dan serangkaian titik. Titik konvensi dan metode penanganan ketidakpastian menjadi fokus penting dalam SDM. Konvensi antara konsep spasial dan data spasial merupakan landasan konvensi antara kualitas dan kuantitas yang mencakup ketidakpastian. Beberapa metode telah dikembangkan seperti analisis hierarki, analisis dan kuantifikasi dengan bobot, penilaian pakar, dan analisis kuantitatif yang dipadukan dengan model matematika. 5. Perbedaan penambangan. Perbedaan penambangan dalam SDM menunjukkan bahwa SDM digunakan untuk memamin dan menangkap kumpulan data spesial dalam hierarki kognitif yang berbeda. Dengan menggunakan kumpulan data yang sama, penggunaan yang sama dengan tingkat yang berbeda akan memperoleh hasil yang berbeda dari hasil pengetahuan yang ditemukan. 6. Masalah yang mewakili pengetahuan yang ditemukan. Masalah representasi pengetahuan merupakan isu kunci dalam SDM karena pengetahuan yang diperoleh dirangkum atau disimpulkan dari kumpulan data spesial sebagai besar merupakan pengetahuan kualitatif dan kuantitatif. Salah satu metode untuk menggambarkan pengetahuan tersebut adalah bahasa alami atau nilai linguistik yang digunakan untuk mengekspresikan pengetahuan konseptual. Isi dan struktur monograf. Kesimpulan konsep dan pengumpulan pengetahuan menunjukkan bahwa kesulitan yang disebutkan dapat berdampak langsung pada akurasi dan keandalan pengetahuan yang dihasilkan dalam SDM. Kesulitan ini juga mempengaruhi penelitian, interpretasi ilmu besar pengetahuan penting. Struktur monograf disusun berdasarkan berbagai aspek SDM dengan pembagian bab yang sistematif dari bab 1 sampai bab 10. Struktur monograf terdiri dari 10 bab yang disusun secara sistematis dan hierarki. Gambar 1 menunjukkan arsitektur isi monograf yang dimulai. Berikut adalah arsitektur isi monograf. 8. Manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca sangat luas dan komprehensif. Monograf ini merupakan perpaduan yang kaya antara metode-metode baru dan aplikasi praktik SDM yang dipelajari, dipraktekkan, dan dikembangkan oleh para pembaca yang ingin memperoleh manfaat dan monograf ini. Pengetahuan tentang sistem basis data,
probabilitas dan statistik Sigda RS akan sangat membantu membaca informasi dalam monograf ini sangat menarik bagi para ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam SDM, ilmu komputer, geomatika, RS, GPS, dan analisis data, IA, ilmu kognitif, perencanaan, sumber daya spasial, ilmu lahan, pencegahan dan remediasi bencana, ilmu manajemen dan rekayasa, serta pengambilan keputusan. Monograf ini juga cocok untuk mahasiswa S1, S2, peneliti, dan praktif yang tertarik pada SDM, baik secara teks pelajaran maupun berbagai buku referensi, serta dapat digunakan dengan mudah untuk mata kuliah tentang DM dan tentang data mining dan spatial data mining. Sekian dan terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan tentang introduction. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.